teman-teman, perkenalkan nama saya Rahelita Yunik Pawestri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas E di Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan resensi novel Sang Pemimpi. Novel Sang Pemimpi adalah novel kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada Juli 2006. Novel ini berjumlah 292 halaman dengan ISBN 97930629224. Novel Sang Pemimpi juga difilmkan pada tahun 2009 dan menjadi film Indonesia terlaris kedua pada tahun 2009 dengan jumlah penonton 1,9 juta orang. Novel ini menceritakan Ikal yang sudah memasuki SMA bukan main bersama Arai dan Jimbron. Ikal adalah salah satu anggota Laskar Pelangi dan Arai merupakan saudara sepupu Ikal yang telah menjadi seorang anak yatim piatu sejak kelas 3 SD dan tinggal di rumah Ikal. Ia sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ayah dan ibu Ikal. Serta Jimbron adalah seorang yatim piatu yang terobsesi dengan kuda dan gagap bila sedang antusias terhadap sesuatu atau ketika gugup. Jimbron diasuh oleh pendeta Giovanni, tetapi pendeta tidak memaksakan keyakinan Jimbron. Ia malah mengantar Jimbron menjadi muslim yang taat. Mereka bersahabat dari kecil sampai bersekolah di SMA Negeri Manggar. Mereka tinggal di salah satu los di Pasar Kumuh dan bekerja sebagai kuli ngambat untuk tetap hidup sambil belajar. Ikal, Arai, dan Jimbron adalah para pemimpi dengan cita-cita tersendiri. Ikal dan Arai ingin melanjutkan sekolah hingga ke Perancis, menjelajah Eropa hingga Afrika. Perjuangan hidup mereka yang penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan lika-liku kehidupan membuat kita percaya akan adanya tenaga cinta, kekuatan mimpi, dan kekuasaan Allah. Penulis novel ini yaitu Andrea Hirata, lahir pada tanggal 24 Oktober 1967 di Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung. Dia tumbuh dalam keluarga miskin yang tidak jauh dari tambang timah milik pemerintah, yaitu PN Timah. Hirata menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia setelah menerima beasiswa dari Uni Eropa. Dia mengambil program master di Eropa, pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Saint-Wilfrid Hallam di Inggris. Andrea lebih mengidentikan dirinya sebagai seorang akademisi dan backpacker. Andrea Hirata merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel ini terjual lebih dari 5 juta eksemplar dengan edisi bajakan terjual 15 juta lebih. Novel ini menghasilkan trilogi novel, yaitu Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Shore, dan Mariamah Kaprov. Novel Sang Pemimpi bertemakan persahabatan dan perjuangan hidup hingga berhasil meraih mimpi dan harapan. Persahabatan yang sangat erat antara Ikal, Arai, dan Jimbron sangat terasa dalam novel ini. Tokoh utama dari novel ini adalah Ikal, Arai, dan Jimbron. Ikal mempunyai sifat baik, optimis, pantang menyerah, pintar, menyayangi orang tua, dan religius. Ikal juga memiliki simpati yang tinggi, ditunjukkan ketika ia menangis melihat Arai yang mengalami cobaan yang berat, yaitu menjadi simpai keramat di usia yang sangat muda. Arai memiliki sifat pintar, penyayang, penuh ide, jenaka, gigih, rajin, pantang menyerah, dan ingin tahu. Arai selalu optimis dan ceria, serta selalu memberikan semangat pada sahabatnya untuk terus berjuang hingga meraih mimpi. Kemudian Jimbron memiliki sifat polos, gagap, tulus, dan sangat menyukai kuda. Sikap tulus Jimbron ditunjukkan ketika ia menyerahkan tabungannya kepada Ikal dan Arai untuk membantu mereka agar bisa melanjutkan mimpinya. Serta tokoh pendukung lainnya yaitu Pak Mustar, Pak Isan Balia, Ibu Ikal, Ayah Ikal, dan masih banyak yang lainnya.
Kemudian latar tempat dalam novel antara lain di Pulau Magai Balitong, gedung bioskop, dermaga pelabuhan, los pasar, SMA negeri bukan main, dan sebagainya. Latar waktu yang digunakan adalah pagi, siang, sore, dan malam. Latar suasana dalam novel ini yaitu tegang dan takut ketika Ikal, Arai, dan Jimbron kabur dan bersembunyi dari kejaran Pak Mustar. Bahagia dan haru ketika Ikal dan Arai berhasil meraih impian mereka, yaitu diterima di Universitas de Paris. Sedih ketika Nurmi menangis karena tak rela melepas biola kesayangannya. Serta novel ini kental dengan nuansa Melayu, karena mayoritas orang Belitung berasal dari Melayu. Novel ini menggunakan alur campuran. Selanjutnya, sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama, pelaku utama, yaitu aku. Karena penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh Ikal dalam cerita. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Sang Pemimpi sangat menarik, karena puitis dan banyak terdapat majas dan perumpamaan. Serta dalam percakapan para tokoh sering menggunakan bahasa Melayu, juga aksen Cina. Karena di Pulau Belitung mayoritas orang Melayu dan terdapat beberapa pendatang Tionghoa. Amanat yang terkandung dalam novel adalah kita harus berjuang dalam meraih mimpi sesulit apapun rintangan dan keterbatasan yang menghadang. Jika kita bersungguh-sungguh dan percaya pada mimpi kita, maka mimpi itu akan terwujud. Dan dalam menjalin persahabatan yang baik harus disertai ketulusan, rela berkorban, solidaritas, dan saling memahami satu sama lain. Serta dalam meraih mimpi, kita tidak hanya berjuang, namun juga berdoa dan melaksanakan ibadah dengan taat. Penulis mengisahkan cerita Sang Pemimpi berdasarkan kondisi masyarakat Pulau Belitung yang masih kental dengan budaya Melayu. Dalam novel ini juga menggambarkan kondisi pendidikan yang kurang merata dan memadai di daerah luar Jawa. Novel ini juga membahas perilaku remaja yang mempunyai rasa semangat ingin tahu yang tinggi namun sering melanggar aturan. Serta dalam novel ditunjukkan kentalnya keislaman pada masyarakat Melayu di Pulau Belitung. Nilai-nilai kehidupan dalam novel ini antara lain nilai moral, yaitu menghormati dan menyayangi orang tua, serta sifat pantang menyerah dan bekerja keras dalam menghadapi kerasnya kehidupan hingga berhasil meraih impian. Lalu nilai sosial ditunjukkan dengan rasa setia kawan antara tokoh Ikal, Arai, dan Jimbron, serta rasa peduli seperti yang dilakukan Ibu Ikal, yaitu membantu memberi beras pada Makcik Mariamah yang sedang kesusahan. Selanjutnya nilai budaya, yaitu kebiasaan siswa mencium tangan kepada gurunya sebagai tanda sopan santun pada guru. Nilai agama, yaitu taat beribadah, toleransi, dan memberikan kebebasan beragama. Novel Sang Pemimpi sangat menarik untuk dibaca. Penceritaan pada novel ini begitu detail, sehingga para pembaca bisa ikut merasakan dan terbawa suasana yang terjadi dalam novel. Penulis menceritakan novel Sang Pemimpi dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Karena itu, para pembaca tidak akan bosan membaca dan makin penasaran akan kelanjutan cerita novel Sang Pemimpi. Cerita yang didasarkan pada pengalaman pribadi, penulis membuat isi dalam novel ini lebih terasa nyata. Dan dengan membaca novel ini, para pembaca tidak hanya mendapat hiburan, namun juga amanat yang mengedukasi, yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, dalam novel Sang Pemimpi terdapat banyak bahasa yang menggunakan istilah, majas, dan perumpamaan, menyebabkan beberapa pembaca sulit memahami maksud yang diceritakan, sehingga butuh pemahaman yang lebih apabila membaca novel ini. Dari kelebihan dan kekurangan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa novel Sang Pemimpi sangat bermutu dan menarik untuk dibaca, karena tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mengedukasi dan memberikan motivasi bagi para pembaca. Penceritaan dalam novel ini sangat detail dan bahasa yang digunakan beragam dan indah untuk dibaca. Novel ini direkomendasikan untuk semua kalangan, terutama para pemuda yang sedang mencari jati diri atau berjuang meraih mimpinya.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resensi novel Sang Pemimpi. Terima kasih.